Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Inilah sesi yang ke-15 dari pembahasan Mandhumah Manhajul Haq karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita masuk di pembahasan baru, yaitu tentang ahwal al-qiyamah, tentang peristiwa hari kiamat, yakni keimanan kepada hari akhir. Taib, qala an-nadhim rahimahullah, nuqirru bi ahwalil qiyamati kulliha wa mashtamalathu ad-daru haqqan wa nashhadu. Kami menetapkan terhadap keadaan hari kiamat semuanya dan mencakup seluruh peristiwa di hari akhir dengan penuh keyakinan dan persaksian. Ya, muallif membahas di bait ini berkaitan tentang rukun iman. Di antara yang paling penting, yang paling agung adalah iman kepada hari akhir, tentunya bersama dengan rukun iman yang lainnya. Hanya saja rukun iman, ya, iman kepada hari akhir ini, kata para ulama, a'dhamu arkanil iman, rukun iman yang paling agung, ya. Oleh karenanya selalu digandengkan iman kepada Allah ini dengan iman kepada hari akhir dalam banyak ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis. Ya, jadi dalam ayat Quran Allah selalu menggandengkan iman kepada Allah dan hari akhir. Seperti misalnya Allah Ta'ala mengatakan dalam surah At-Talaq, ya, ayat 2, kata Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, man kana yu'minu billahi wa al-yawmil akhir. Demikian pula dalam hadis kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi beriman kepada hari akhir adalah merupakan hal yang besar, hal yang agung. Nah, penulis mengatakan, atau An-Nadhim mengatakan, nukirru bi ahwalil qiyamati kulliha. Ini adalah hakikat iman kepada hari akhir, yang menetapkan keadaan-keadaan hari kiamat semuanya. Semua yang terjadi dari mulai sejak setelah kematian, ya, dengan perinciannya kita mengimaninya. Seperti fitnah kubur, alam kubur, adab kubur, nikmat kubur, kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, al-jaza, pembalasan, hisab, ya, pembagian buku catatan, sirat, adanya mizan, surga, neraka. Semua ini adalah kita wajib mengimaninya dengan benar. Wajib mengimani dengan benar. Ya. Dan hari akhir disebut akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Ya. Dan hari akhir ini diawali dari mulai kematian, ya, dari mulai kematian. Bahasanya orang kalau meninggal dunia maka sudah datang kiamatnya. Kata Nabi SAW, idza matal insan faqad qamat qiyamatuhu. Apabila seorang meninggal maka telah datang kiamatnya. Ya. Jadi semua yang terjadi setelah kematian kita mengimaninya. Seperti fitnah kubur, alam barzah, ya, alam kubur, ada adab kubur, ya. Ini semua kita mengimaninya secara terperinci. Wa mashtamalathu ad-daru haqqan, dan yang mencakup terhadap ad-dar. Dari sini maknanya yakni darul akhirah maksudnya. Ya. Yakni alam akhirat. Maka semuanya kita mengimaninya, mencakup apa yang terjadi di hari kiamat, di hari akhirat. Nah, lalu haqqan yakni dengan penuh kepastian, wa nashhadu yakni dengan penuh persaksian, yakni persaksian yang menetapkan dan meyakini sebagaimana iman kan demikian. Ya. Nah, beberapa peristiwa di alam akhirat itu dijelaskan perinciannya dalam buku-buku akidah, dalam kitab-kitab akidah. Jadi mu'alif di sini tidak menjelaskan perincian, hanya saja beliau mengatakan, ya, di sini sudah
mencakup bahwasanya kita menetapkan peristiwa-peristiwa hari kiamat semuanya dan apa yang mencakup dari kehidupan akhirat. Haqqan wa nashhadu, dengan penuh yakni kebenaran dan penuh persaksian, gitu. Ya. Di antara nama-nama hari akhir itu banyak sekali menunjukkan apa ya? Menunjukkan keutamaan. Sesuatu kalau banyak namanya menunjukkan kemuliaan, menunjukkan keistimewaan. Di dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan nama-nama hari akhir. Yang paling terkenal ya Yaumul Qiyamah. Ya, Yaumul Qiyamah. Dinamakan Qiyamah. Qiyamah itu yakni berdiri, karena qiyamun nas li rabbil alamin. Karena berdirinya manusia ya di hadapan Rabbul Alamin. Nah, atau disebut Qiyamah karena yaqumu fihi minal umuri li'idham, tegaknya perkara-perkara besar saat itu. Ya. Dan penamaan Qiyamah ya untuk hari akhir ini ada di surah Nisa, misalnya ayat yang ke-87. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Ya. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya. Sungguh kami benar-benar akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, kata Allah. Ya. Jadi pada hari kiamat, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapa lagi yang paling jujur, paling benar perkataannya daripada Allah. Nah, ini satu. Yang kedua disebut yaumul akhir. Al-yaumul akhir. Disebut al-yaumul akhir karena kata para ulama la yauma ba'da. Karena tidak ada lagi hari setelah itu. Ya. Disebutkan di dalam surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memamurkan masjid-masjid Allah itu adalah hanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ada lagi disebut as-sa'ah. Ya, as-sa'ah. Dinamakan as-sa'ah karena dekatnya. Jadi hari kiamat itu sebenarnya dekat saja. Makanya kata Nabi, bu'itsu ana wa sa'ah kahataini. Aku diutus oleh Allah dengan datangnya sa'ah kiamat seperti ini dekatnya. Nabi mengisyaratkan jari tengah dengan jari telunjuknya. Saking dekatnya. Ya. Dengan diutusnya Nabi berarti sudah dekat kiamat, maka disebut as-sa'ah. Kata para ulama, sumiyat bidzalika, hari kiamat disebut as-sa'ah liqurbiha. Ya, karena kedekatannya. Dan setiap yang akan datang itu disebut dekat. Kematian dekat. Semua yang akan datang itu dekat. Ya. Di surah Al-Hajj ayat pertama Allah berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ah. Nah, disebutkan inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang agung. Ya. Hari kiamat disebut juga Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah, ketukan, getaran. Disebut Al-Qari'ah karena kiamat ini yakni taqra'ul qulub. Keadaan peristiwanya itu menggetarkan, mengetuk pintu hati atau mengetuk hati kita. Allah berfirman, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, dan seterusnya. Ya, dalam surah Al-Qari'ah. Disebut juga Sakhah. Sakhah itu artinya teriakan. Ya, teriakan. Disebut juga Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Yaumul Fasl. Banyak. Yaumuddin, Yaumul Ba'ats. Yaitu semua nama-nama kiamat. Disebut Yaumul Khuruj. Ya, Yaumul Khuruj dalam surah Qaf disebutkan itu. Yaumul yasma'una sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Ya, pada hari mereka mendengar sayah jeritan bil haqq dengan benar. Itulah hari keluar, jadi keluarnya manusia dari kubur-kubur mereka untuk dihisab dan diberi balasan. Disebut Yaumul Khuruj. Dan hari kiamat juga disebut Yaumul Hasrah.
Ya. Disebut yaumul hasr karena manusia pada menyesal. Orang beriman menyesal atas sedikitnya amal, apalagi yang kafir karena tidaknya beriman menyesal. Ya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-39 tentang hari kiamat dinamakan yaumul hasrah. Wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah mereka peringatan tentang hari kiamat, yaitu hari al-hasrah, hari penyesalan. Disebut juga yaumul khulud, yaumul hisab, yaumul jam'i, dan banyak yang lain. Disebut yaumut taghabun. Ya. Itulah nama-nama hari kiamat yang menunjukkan keagungan. Ya. Yang menunjukkan keagungan. Nah, kesimpulannya para jemaah, para ulama merinci ya, banyak sekali kejadian hari kiamat. Hanya saja kesimpulannya, beriman dengan hari akhir itu beriman dengan 3 hal yang pokok. Yang pertama, beriman terhadap kebangkitan. Ya, bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kubur mereka. Yang kedua, beriman kepada al-jaza wal hisab, adanya balasan. Ya, adanya perhitungan. Ya. Dan yang ketiga, beriman kepada surga dan neraka. Inilah kesimpulan beriman kepada hari akhir. Inilah pokoknya, poin pentingnya. Ya. Beriman kepada hari akhir. Demikian, Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.